Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, langsung saja untuk materi hari ini dengan mata kuliah database lanjut. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada IAM model, kemudian ada model relasional, kemudian struktur query language, normalisasi. Kurang lebih yang ini akan kita bahas pada hari ini. Kemudian ada tujuan belajar atau capaian mata kuliah. Di sini yang pertama, setelah teman-teman mengikuti materi hari ini, saya harap teman-teman dapat mampu memahami apa itu database management system dan bagaimana komponen utamanya. Kemudian saya harap teman-teman dapat memahami apa itu IAM model dan bagaimana menggunakannya di dalam desain awal untuk database, ya. Kemudian saya harap teman-teman mampu memahami SQL dan apa saja yang tercakup di dalam bahasa SQL, serta memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Jadi saya harap teman-teman dapat memahami keempat poin ini setelah materi hari ini, gitu ya. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset, ya, aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. Jadi kemampuan untuk mengatur atau mengolah data itu merupakan aset yang sangat penting dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena di dalam data itu mengandung suatu informasi yang nantinya akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, user atau pengguna harus memiliki alat bantu. Nah, di mana alat bantu ini dapat membantu di dalam melakukan pengolahan data, yang nantinya dibantu untuk menyederhanakan tugas manajemen data, ya, yang nantinya akan memudahkan tugas di dalam mengekstrak informasi, ya, atau mengubah informasi atau mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu, ya. Kemudian karena kita membahas tentang database atau basis data, pastinya kita harus mengetahui apa itu basis data. Jadi di sini basis data adalah kumpulan suatu data, ya. Kumpulan suatu data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Jadi sebagai contoh di sini ada basis data universitas, di mana basis data universitas ini yang berisikan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Tuh kalau mengenai basis data universitas, ya. Kemudian korelasinya atau keterhubungannya antara mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Apa keterhubungannya? Yang pertama di sini pengambilan kontrak mata kuliah. Nah, pengambilan kontrak mata kuliah ini dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian staf pengajar atau dosen pengajar di fakultas. Kemudian penggunaan ruang perkuliahan. Jadi dapat kita lihat bahwa entiti yang berkaitan dengan universitas di sini adalah mahasiswa, kemudian fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Ya, keterhubungannya mahasiswa dapat mengontrak mata kuliah. Kemudian fakultas, ya, fakultas di sini diisi oleh staf pengajar, bisa staf prodi, kemudian dosen dan lain-lain. Itu ya. Kemudian ruang kelas. Nah, ruang kelas ini dapat kita gunakan sebagai ruang untuk dilakukannya proses belajar dan mengajar yang ditempati oleh entitas mahasiswa atau dosen tersebut, itu ya. Basis, ya, kata basis data itu kan terdiri dari dua kata, ya, basis dan data. Nah, basis itu merupakan markas atau gudang, ya, markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, itu basis, ya. Biasanya kita sering menyebutnya basisnya di mana, gitu ya. Kemudian data. Nah, data ini adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, ya. Bisa seperti manusia, dan manusia itu bisa sebagai pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, dan lain-lain, ya. Nah, data juga seperti
Bisa seperti barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya yang direkam dalam bentuk, baik itu bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Nah, itu bisa disebut dengan data, ya. Kemudian basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip dan tujuan yang sama, ya. Jadi basis data dan lemari arsip ini memiliki prinsip dan tujuan kerja yang sama. Prinsipnya apa? Prinsip utamanya yaitu mengatur data atau arsip. Ya, tujuannya untuk apa? Jadi untuk kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau arsip kita, yaitu tujuannya, ya. Jadi prinsip dan tujuannya itu sama, ya, sama-sama mengatur data atau arsip, kemudian tujuannya untuk kemudahan, ya, kemudahan dan kecepatan. Oke, dari segi perbedaannya yang dimiliki adalah dari media penyimpanan yang digunakan, ya. Perbedaan media ini selanjutnya melahirkan perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut jumlah dan jenis metode atau cara yang dapat digunakan dalam upaya penyimpanan, ya. Pastinya, ya, dari lemari arsip ke database atau basis data pasti media penyimpanannya berbeda, ya enggak? DMS adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyimpan, mengelola dan memfasilitasi akses ke basis data. Kemudian operasi dasar basis data. Nah, di sini ada operasi dasar dari basis data. Ada create database. Create itu artinya menciptakan database baru. Database baru, kemudian drop database. Drop ini menghapus database. Kemudian create table, menciptakan tabel baru, ya, meng-create table. Kemudian drop table, insert. Nah, insert ini menyisipkan record ke dalam tabel. Input, insert, ya, menyisipkan. Kemudian search ini bisa digunakan untuk mencari data yang kita perlukan, search, ya. Update, ya, mengubah data. Serta delete, menghapus data yang ada dalam suatu tabel, ya. Kemudian kita masuk ke normalisasi. Nih, bentuk nomor pertama, ya. Bentuk normal pertama, kedua, ketiga, Boycott Code atau BCNF. Kemudian bentuk normal keempat dan kelima. Oke, kita bahas bentuk normal pertama, ya. Bentuk normal pertama biasanya dikenakan pada tabel yang belum ternormalisasi, ya. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang. Sebagai contoh, nah, contoh yang depan ini, ya, ada NIP, nama, jabatan, keahlian, dan lama. Itu nama filenya. Kemudian recordnya ada Ari, jabatannya sebagai programmer, keahliannya Delphi, Visual Basic, PHP. Kemudian lama, ya, lamanya bekerja ini, ya, ada 4 tahun, 3 tahun, ya, sampai 2 tahun. Nah, pada contoh ini, keahlian menyatakan atribut yang berulang. Misalnya, Ari, ya, misalnya Ari memiliki 3 keahlian, ya. Ada keahliannya Delphi, Visual Basic, dan PHP. Dan Azmi memiliki 2 keahlian, PHP dan Oracle, ya. Nah, bentuk ini perlu diubah menjadi bentuk normal pertama, ya. Adapun definisi daripada bentuk normal pertama ini adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Nah, kalau yang tadi kan atributnya berulang tuh, ya, berulang keahliannya, satu orang keahliannya bisa 3, ya, jadi berulang. Jadi kita ubah dalam bentuk normalisasi normal pertama, ya.
Oke, nah ini dia hasilnya. Setelah diubah menjadi bentuk normal pertama. Jadi si Ari jabatannya sudah programmer, kemudian keahliannya DLP. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika pertama berada pada bentuk normal pertama. Jadi bentuk normal kedua ini kita harus mengubah dulu tabel kita dalam bentuk normal pertama. Setelah bentuk normal pertama baru kita bisa mengubahnya dalam bentuk normal kedua. Ini bentuk normal kedua ya. Jadi bentuk normal kedua ini adalah bentuk normal pertama. Coba kita lihat. Nah, untuk bentuk normal keduanya, nama jabatan memiliki dependensi fungsional terhadap NIP. Artinya nama dan jabatan ini berkaitan dengan NIP ya, berkaitan dengan NIP. Kemudian lama bekerja mempunyai dependensi fungsional terhadap gabungan NIP dan keahlian. Jadi dari bentuk normal kedua ini menghasilkan dua buah relasi, misalnya relasi NNC dan relasi NKL ya. Dan relasi NKL, NIP, keahlian, dan lama. Itu menghasilkan dua relasi. Ini dia hasilnya ya. Yang awalnya tadi hanya bentuk normal pertama, dipecah kembali menjadi normal kedua. Nah, kalau normal kedua ini dipecah menjadi dua tabel jadinya ya. Oke, bagaimana dengan bentuk normal ketiga dan selanjutnya? Pelajari sendiri. Silahkan dibuka kembali lembaran masa lalu masing-masing alias semester sebelumnya. Oke? ERD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi ya. Nah, ERD ini digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan database. Karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data ya. ERD ini juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. ERD terdiri dari 3 komponen ya. ERD terdiri dari 3 komponen yaitu relasi, kemudian atribut dan entity. Kita bahas satu persatu nanti ya. Kemudian mengapa model ER? Ya, karena mudah dimengerti oleh pemakai atau pengguna ya. Kemudian mudah disajikan oleh perancang database atau perancang sistem ya. Kemudian konsep dasar dari diagram ER merupakan model konseptual ya, betul seperti saya katakan tadi, diagram ER ini merupakan model konseptual ya. Merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data ya. Itu konsepnya. Nah, ini ada contoh ERD sederhana ya. Contohnya di sini ada entity ya. Ini entity, kemudian di sini ada
di sini ada relasi ya, sini ada relasi, kemudian ini entity, dan yang ini yang bentuknya oval ini adalah atribut ya, adalah atribut. Oke, sebelum itu kita bahas dulu simbol daripada entity itu ya. Oke, entitas menunjukkan objek ya, menunjukkan objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar ini dapat berupa orang, benda, atau hal lain. Kemudian yang keterangannya perlu disimpan di dalam database. Nah, untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan yang ada ya. Seperti apa aturannya? Yang pertama, entitas itu dinyatakan dengan simbol persegi panjang ya. Ini simbol entitas. Kemudian nama entitas berupa kata benda tunggal ya. Sekarang relationship atau relasi ya. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan di dalam database ya. Nah, aturan penggambaran relasi antar entitas adalah dilihat dari yang pertama ya. Relasi itu dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Ini dia ya. Ini simbol daripada relasi, yaitu belah ketupat. Kemudian nama relasinya dituliskan di dalam simbol ya. Ini dia. Jadi relasinya mengambil ya. Dituliskan di dalam simbol. Nama relasinya ini menggunakan kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif dan biasanya itu diawali dengan me ya. Me. Diawali dengan awalan me ya. Oke. Kemudian sama seperti dengan entity ya, sama seperti dengan entity, untuk nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami ya, menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. Tuh, oke. Kemudian atribut ya. Sekarang atribut. Oke. Atribut juga sering disebut sebagai properti ya, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas. Atribut ini berfungsi sebagai penjelas ya, penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Seperti apa aturannya? Nih, atribut juga dinyatakan dengan simbol. Nah, simbolnya ini simbol elips ya. Simbolnya simbol elips. Kemudian nama atribut juga ditulis di dalam simbol elips ini. Ya, sama juga seperti dengan relationship dan entity ya. Nama atribut ini berupa kata benda tunggal ya. Kemudian sama seperti relationship dan entity, nama atribut sebisa mungkin itu menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat. Pastinya menyatakan maknanya dengan jelas ya. Nah, untuk keterangannya ini dia kan. Ini dia ya, kalian bisa baca sendiri ya. Kardinalitas atau hubungan ya. Hubungan ataupun kerelasian ya, kata hubungan antara satu ke satu ya, hubungannya satu ke satu, kemudian relasi satu ke banyak, kemudian relasi banyak ke satu, banyak ke banyak ya, ada 4 ya. Di sini kita menggunakan ada 4. Kalau satu ke satu itu biasa menyebutnya one to
one to many, kemudian many to one, many to many, ya. Langsung ke contohnya saja. Saya rasa kalau untuk penjelasannya kalian bisa cari sendiri ya, karena ini sudah pernah kalian pelajari di semester sebelumnya ya. Oke, ini untuk contoh kardinalitas atau relasi satu ke satu, one to one. Contohnya ada supir ya, entity supir ada hubungannya dengan mobil. Apa hubungannya? Apa relasinya? Penugasan ya, penugasan. Satu supir bisa mengendarai satu mobil ya, nggak mungkin satu supir langsung bisa mengendarai banyak mobil ya, pastinya satu supir satu mobil ya. Kemudian satu ke banyak ya, relasi satu ke banyak. Coba kita perhatikan entity kelas dan entity siswa ya. Kemudian di sini relasinya berisi ya. Coba kita lihat satu kelas ya. Satu kelas ini bisa berisi banyak siswa ya. Satu kelas bisa berisi banyak siswa ya. Logik ya. Kemudian untuk relasi banyak ke satu atau many to one, coba kita lihat entity siswa dan entity jurusan. Coba kita lihat, banyak siswa mengikuti kuliah satu jurusan. Benar ya. Jadi banyak siswa yang kuliah di satu jurusan, gitu ya kan? Betul, nggak mungkin banyak siswa kuliah di banyak jurusan, kan nggak mungkin ya. Normalnya biasanya kan satu mahasiswa itu hanya boleh mengontrak satu jurusan saja, begitu ya. Banyak mahasiswa hanya boleh mengontrak satu jurusan, begitu. Kemudian relasi banyak ke banyak atau many to many ya. Banyak siswa mengikuti banyak mata kuliah, benar ya. Jadi banyak siswa yang mengikuti atau mempelajari banyak mata kuliah, pastinya seperti itu. Oke. Nah, referensi yang saya gunakan, boleh kalian cari referensi lain ya untuk menambah wawasan kalian ya, karena yang saya sampaikan kurang lebih hanya 40% ya, selebihnya kalian cari sendiri. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya, atau boleh di grup, boleh ya.